kunci dari semua masalah ini. Jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukan yang diyakini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bu dosen. Perkenalkan, nama saya Salman Sandriana. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang terjadi di PT Sepatu Bata Indonesia pada tahun 2023. Kasus ini kami bahas sebagai bagian dari tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Dalam presentasi ini kami akan membahas penyebab PHK, bagaimana proses dilakukan, apakah sesuai dengan hukum tenaga kerjaan, serta dampak dan sosialnya. Latar belakang PHK. PHK di PT Sepatu Bata ini terjadi karena kondisi bisnis mereka semakin memburuk, permintaan pasar menurun, kompetensi makin tinggi, dan daya beli masyarakat juga turun akibat pandemi. Karena itu, perusahaan akhirnya menutup pabrik mereka di Purwakarta dan melakukan PHK terhadap lebih dari 200 pekerja. Ini bukan hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga secara sosial dan fisiologi bagi para pekerja. Rumusan masalah. Untuk membahas masalah ini secara fokus, kami merumuskan beberapa pertanyaan utama. Pertama, apa penyebab utama PHK ini? Kedua, bagaimana proses pelaksanaannya? Ketiga, apakah prosesnya sudah sesuai dengan aturan hukum? Dan terakhir, apa solusi terbaik agar hak pekerja tetap terlindungi? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar dari pembahasan kami. Tujuan penulisan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memahami secara lebih dan fokus penyebab terjadinya PHK di PT Sepatu Bata. Kami juga ingin mengevaluasi apakah perusahaan sudah menjalankan proses PHK sesuai prosedur hukum. Selain itu, kami berusaha memberikan rekomendasi agar perusahaan, pekerja, dan pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini dengan lebih bijaksana dan adil. Pengertian PHK. Secara umum, PHK adalah berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Tetapi PHK ini harus dilakukan sesuai aturan dan tidak boleh asal dilakukan. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan keluasan pada perusahaan, tetapi tetap menekankan bahwa hak pekerja seperti pesangon dan kompensasi lainnya harus tetap dipenuhi. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya bagian saya. Perkenalkan, nama saya Stefan Kusianto. Akan menjelaskan slide 6 sampai slide 10 penutup. Oke. Jadi slide 6 ini adalah dasar hukum PHK. Dua undang-undang utama yang jadi dasar hukum PHK di Indonesia adalah UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan UU nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini menekankan bahwa PHK harus dilakukan sebagai langkah terakhir dan pekerja tetap wajib mendapatkan hak-haknya sebagai pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak.
Selanjutnya, slide 7, hak pengusaha dan pekerja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pengusaha memang punya hak untuk melakukan PHK jika ada alasan yang sah, misalnya karena efisiensi atau kekurangan atau kerugian yang dia alami. Tapi di sisi lain, pekerja juga punya hak juga sama yang harus dihormati, seperti mendapat pemberitahuan sebelum 14 hari sebelumnya, kompensasi, dan juga bisa menolak PHK jika merasa tidak adil melalui jalur hukum tersebut. Slide 8 yaitu adalah kronologi PHK di PT Sepatu Bata. Nah, kita akan melihat kronologinya. Itu adalah proses PHK ini dimulai pada akhir Maret dan pada bulan Mei di pabrik Purwakarta resmi ditutup. Tapi ada 233 pekerja yang di PHK. Perusahaan mengatakan bahwa mereka memberikan kompensasi antara 30 sampai 60 juta rupiah per orang sesuai masa kerja dan jabatan. Alasan utamanya karena penurunan pesanan dan kondisi pasar yang terus merugi, persaingan yang semakin mengetat harus mewajibkan perusahaan melakukan efisiensi agar terus bertahan. Slide 9, dampak PHK terhadap pekerja. Nah, dampak dari PHK ini cukup berat untuk para pekerja. Pertama, tentu saja mereka kehilangan penghasilan, ya kan? Lalu mereka mendapatkan tekanan mental yang secara tidak langsung dan tidak punya kepastian. Jadi kayak kena PHK gitu kan. Jadi tidak punya kepastian gitu bahwa dia udah kerja, tapi kompensasinya itu masih belum ada gitu, dan juga tekanan dari lingkungan sosial mereka. Belum lagi bagi mereka yang punya pendidikan rendah atau kurang keterampilan, yang susah mencari kerja karena syarat-syarat kerja terus bertambah dan sulitnya persaingan di pasar kerja. Setiap tahun pasti banyak sekali lulusan terbaru. Slide 10, kesimpulan dan saran bagi saya. Sebagai kesimpulan, di PT Sepatu Bata memang dilakukan karena alasan ekonomi, ya kan, apalagi dan efisiensi itu udah keputusan paling akhir. Dan perusahaan sudah menjalani kewajiban hukumnya, tapi dampak sosial dan psikologis tetap pengaruh besar, apalagi di bagian karyawannya. Saran dari kami untuk perusahaan sebaiknya cari alternatif sebelum melakukan PHK. Jangan langsung PHK mendadak, harusnya 14 hari sebelum melakukan PHK. Jadi para karyawan tersebut, ya kan, dia bisa berdamai atau dapat kepastian. Dan untuk pesangonnya nih di kasus ini nih, dia tuh harusnya dipastikan. Untuk pemerintah, bantu kerja dengan pelatihan dan penyaluran kerja. Pemerintah harus ikut seperti melakukan sertifikasi gratis untuk pelatihan atau karyawan yang kurang memadai. Nah, untuk pekerjanya sendiri yang penting itu terus menambah keterampilan, ya kan, agar bisa berkembang dan bersaing di dunia kerja yang terus berkembang, ya kan. Jadi kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan keterampilan kita di sini-sini aja, kita bakal tergerus. Menurut saya itu saja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang mengenakan.